Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dari kelas 6 Shift 3 dari Prodi Akuntansi dengan NIM 18622011338. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu Positive Accounting Theory. Riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William H. Beaver pada tahun 1968 dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Content of Annual Earnings Announcement. Lalu teori ini juga diakui kemunculannya ketika Watts dan Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Artikel ini sudah dijadikan sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan berbasis empiris kualitatif. Empiris kualitatif adalah data sebagaimana adanya atau tidak diberi makna. Misalkan saya sebagai peneliti sedang meneliti pegawai dan ada salah satu pegawai yang memakai pakaian berwarna merah. Maka saya sebagai peneliti akan melaporkannya sebagaimana adanya bahwa pegawai tersebut memakai baju warna merah. Artikel milik Watts dan Zimmerman ini juga digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik dan metode akuntansi yang sekarang digunakan, atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empiris. Penjelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaiannya dengan observasi dunia nyata. Jadi, teori akuntansi adalah teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan prakteknya dalam perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa saja yang dipilih oleh manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Teori akuntansi positif ini muncul karena ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Dan tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Ada 3 alasan yang membuat teori akuntansi normatif bergeser menjadi teori akuntansi positif. Yang pertama, teori akuntansi normatif terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dinilai tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi dan premis yang keliru, sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1908 bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain dalam perusahaan. Watts dan Zimmerman pada tahun 1990 mengidentifikasikan ada 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada hipotesis rencana bonus atau bonus plan hypothesis.
Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode pada tahun berjalan. Yang kedua, ada hipotesis hutang atau ekuitas atau debt or equity hipotesis. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode yang bagus atau yang cukup akurat, metode akuntansi yang dapat menaikkan laba, sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Yang ketiga, ada hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Lalu, menurut Watts dan Zimmerman 1986, teori akuntansi telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pengembangan akuntansi. Yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Yang kedua, memberikan kerangka jelas dalam pilihan akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori akuntansi positif adalah variabel economic performance. Hubungan teori akuntansi positif dengan variabel economic performance ini terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan itu, seorang manajer akan berusaha dan bekerja sama dengan para stafnya. Yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, teori akuntansi positif juga memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi. Bisnis strategi adalah ketika para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat yang akan berdampak pada laba dan dividen perusahaan. Ketika laba naik atau meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance yang ada dalam perusahaan. Sekian penjelasan dari saya tentang teori akuntansi positif. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.